Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joni Romero, NIM 263.012. Saya dari kelompok 3. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian dan proses administrasi peserta didik. Pada materi kali ini ada 4 pembahasan. Yang pertama, pengertian administrasi peserta didik. Yang kedua, proses administrasi peserta didik. Yang ketiga, jenis-jenis instrumen peserta didik, baik manual maupun elektronik. Yang keempat, peran guru dalam administrasi peserta didik. Yang pertama, pengertian administrasi peserta didik. Pengertian administrasi peserta didik yaitu merupakan suatu proses yang dilakukan oleh suatu personil atau kelompok dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Sedangkan peserta didik atau murid atau siswa di dalam KKBI berarti orang atau bisa disebut juga anak yang sedang berguru atau belajar atau bersekolah. Jadi, dapat disimpulkan secara ringkas bahwa administrasi peserta didik adalah suatu proses yang dilakukan oleh suatu personil atau kelompok dalam upaya mengelola peserta didik atau siswa untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan administrasi pendidikan. Tujuan umumnya yaitu mengatur kegiatan-kegiatan siswa agar kegiatan tersebut menunjang proses pembelajaran mengajar di sekolah. Lebih lanjut, proses belajar mengajar di sekolah dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Tujuan khususnya yaitu meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan psikomotor peserta didik, menyandarkan dan mengembangkan kemampuan umum, bakat, dan minat peserta didik, menyandarkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Dengan terpenuhinya hal tersebut diharapkan peserta didik dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup yang lebih lanjut dalam belajar dengan baik dan tercapai cita-cita mereka. Yang kedua, proses administrasi peserta didik. Ada 3 tahapan. Yang pertama, kegiatan awal tahun pembelajaran. Pada kegiatan ini ada penetapan daya tampung. Ada juga penetapan syarat-syarat murid baru dan pembentukan panitia penerimaan murid baru. Pada tahapan yang kedua, yaitu selama tahun pembelajaran. Di dalamnya ada orientasi untuk murid baru, maksudnya pengenalan atau perkenalan, penjelasan tata tertib, penjelasan tentang fasilitas sekolah, dan peraturan kehadiran murid. Maksudnya itu papan absen harian murid, buku absen harian murid, buku rekapitulasi absen harian murid, papan rekapitulasi harian murid. Dan juga ada promosi murid, mutasi murid, dan tata tertib sekolah. Pada tahapan ketiga yaitu ada akhir tahun pembelajaran. Maksudnya itu ada pelaksanaan ujian sekolah atau pelaksanaan ujian nasional dan kenaikan kelas. Masuk ke instrumen administrasi peserta didik, baik secara manual maupun elektronik. Instrumen administrasi peserta didik diperlukan untuk memperlancar jalannya administrasi kesiswaan, maka perlu ditunjang oleh berbagai instrumen atau alat kelengkapan yang diperlukan. Instrumen yang dimaksud antara lain berupa buku-buku, format yang digunakan untuk merekam semua data dan informasi yang berkenaan dengan siswanya. Instrumen yang pertama itu ada buku induk, buku klaper, buku keadaan siswa, daftar hadir siswa, file penyimpanan berkas siswa. Data siswanya berupa catatan siswa untuk sekolah yang meliputi buku induk, buku klaper, catatan tata tertib sekolah, yaitu kumpulan semua peraturan bersifat umum dan khusus. Ada yang dari pemerintah dan ada juga dari produk dari sekolah sendiri. Dan catatan siswa untuk masing-masing kelas, yaitu buku kelas yang merupakan cuplikan dari buku induk, buku presentasi kelas, buku catatan bimbingan dan konseling, buku catatan prestasi murid yang meliputi buku daftar nilai dan buku lager, buku rapor, dan buku mutasi.
Baiklah, masuk kepada peran guru dalam administrasi peserta didik. Yang pertama, guru dapat dilipatkan dalam penerimaan murid baru dan menunjuk mereka sebagai panitia penerimaan yang dapat melaksanakan tugas-tugas teknis mulai dari pencatatan penerimaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan tugas. Yang kedua ada peranan yang besar dalam masa orientasi dipegang oleh guru kelas 1. Di samping kepala sekolah, tugas guru adalah membuat murid dapat lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Peranan guru dalam hal ini sangat penting untuk mengatur kehadiran murid di kelas. Guru pun mempunyai andil yang besar. Guru harus mampu menciptakan suasana yang mendorong timbulnya motivasi murid untuk senantiasa berprestasi tinggi. Guru juga harus berperan besar dalam menciptakan disiplin sekolah atau kelas yang baik. Karena di sekolah merupakan masa pembentukan disiplin yang sangat menentukan untuk masa selanjutnya. Untuk membuat murid disiplin, guru diharapkan mampu menjadi contoh atau panutan bagi murid-muridnya. Sekian, terima kasih. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.